Itu tidak perlu. Karena itu memang realita yang dia lihat. Baru dia lukiskan di kanvas. Sebenarnya itu tidak masalah. Tapi yang saya sesalkan itu kuratornya. Kuratornya kan meloloskan itu karya. Begitu terpajang, diturunkan lagi. Selamat datang di ruang interogasi. Inilah podcast Obsesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar? Kabar baik. Alhamdulillah. Selamat datang di ruang interogasi. Hari ini sudah hadir Bapak M. Husni Tamrin. Beliau adalah putra asli daerah Kota Tarakan, seniman juga. Kemudian banyak yang orang Tarakan ini mengenal sebagai seorang seniman, begitu ya, Om ya. Dan saya lebih nyantai rasanya, lebih familiar kalau saya memanggilnya Om, gitu. Siap. Karena masa kecil saya banyak hadir di rumah Marconi waktu itu, karena pemirsa Obsesi, beliau ini adalah putra dari seorang veteran perang waktu itu, almarhum Kiai Haji Mansuri. Nah, beliau waktu itu kecil juga mengajari saya mengaji, saya di rumah sehari-hari di rumah Marconi, jadi saya panggil Om aja begitu gitu ya. Baik, saya mohon izin pakai ini karena saya lagi flu dan batuk. Mohon izin Om Kus. Baik, Om Kus. Om Kus ini juga dikenal sebagai ketua masih ya, Himpunan Seniman Seni Rupa Tarakan atau HISAT gitu ya. Masih. Baik, dan beberapa karya yang pastinya yang dibawa hari ini adalah karya-karya yang luar binasa, dan ini yang akan kita perlihatkan kepada seluruh pemirsa Obsesi hari ini. Ada beberapa pemirsa di belakang kita. Ini masih sebagian kecil dari koleksi-koleksi dan karya dari Om Kus ya, Om Kus ya. Kenapa yang dibawa yang 5 ini, Om? Apa pertimbangannya? Ini karya terbaru. Karya terbaru. Sebenarnya ini karya terbaru. 2025 ya? 2025. Baik, 2025 ini sudah berapa banyak Om Kus membuat karya lukis? 2025 ini sudah ada sekitar 15. 15? Berarti cukup produktif, Om? Tetap harus berkarya. Tetap harus berkarya. Kalau melukis itu Om Kus kira-kira butuh ini nggak sih? Butuh mood gitu, butuh waktu khusus gitu? Kadang-kadang mood itu ada ya, bisa selesai dalam waktu 1 hari. Kadang-kadang Satu hari bisa jadi? kadang-kadang juga bisa sampai 2-3 bulan baru bisa selesai. Bisa ada kadang-kadang seperti itu ya. Jadi kalau memang moodnya lagi lancar, lagi enak gitu, lagi 1 hari nyaman. bisa jadi. Tapi kalau misalnya memang butuh konsentrasi lebih, ini bisa jadi berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan mungkin. Ada karya yang 2 tahun belum selesai ada. Ada yang. Wow. Tapi ini memang bukti bahwa seorang seniman itu tidak pernah berhenti untuk berpikir, berinovasi, menciptakan karya-karya baru begitu. Harus konsisten, komitmen, karena dituntut untuk berkarya terus. Baik, Om. Kan Om juga dikenal sebagai putra dari almarhum Kiai Haji Mansuri, ya, veteran perang di Tarakan dulu ya. Om diceritain nggak sih sama Kai dulu waktu kecil gitu, bahwa Kai dulu waktu muda berperang gitu-gitu? Sering. Ya. Kalau kita duduk semua itu menceritakan tugas-tugas dia di Sulawesi, ketika menumpas Kartosuwiryo. Waktu zaman Kartosuwiryo juga beliau ada? Iya, Kahar Busakar. Beliau sering cerita tugas di kerajaan waktu konfrontasi dengan Malaysia. Oke. Tapi tidak pernah ada kejadian-kejadian seperti tertembak, terluka dan lain sebagainya. Alhamdulillah. Baik, Al-Fatihah buat almarhum Kai, yang mudah-mudahan beliau dapat tempat yang indah di sisinya bersama sang istri tentunya. Nenek juga merupakan salah satu yang mewarnai masa kecil saya dulu. Sering sekali memberikan saya kue-kue cake, karena nenek dulu sama Kai kan jualan di Pasar Simpang 3. Waktu itu kedai kopi, ada roti-roti gitu. Nah, biasanya kalau misalnya nggak habis, itu dibawa pulang. Nah, itu saya masih ingat sampai detik ini, pasti dipanggil. Rio, ini ada kue cake gitu.
Nah itu saya makan itu, ngabisin dari sisa-sisa yang belum habis terjual waktu itu. Oh iya, dan satu lagi almarhum Om Bob Borneo, kita nggak bisa lepaskan. Om Kus ini juga adalah saudara kandung dari Om Bob Borneo. Nah, jadi bisa dibilang hampir ada beberapa orang putra dari KAI itu yang sebagai seniman, gitu. Apakah Om Kus ini mengidolakan Om Bob atau memang berjalan dengan sendiri? Tapi kalau dari sisi karya memang jauh berbeda ya. Kalau Om Bob mungkin lebih ke abstrak. Nah, kalau Om Kus ini kan realis ya. Jadi yang apa namanya dari seni dari lukisan-lukisan itu tergambar nyata gitu. Gimana nih Om ceritanya? Jadi kalau perbedaan di dalam keluarga itu cuma dua yang bisa melukis. Kalau Om Bang Bob itu dia sudah ke arah surrealisme. Surrealisme ya. Dan dulu memang taraf melukis ini kan awal dari lihat. Seiring waktu berjalan kita berinovasi mencoba. Jadi karya-karya Om sekarang ini memang ada abstrak, ada ekspresionis, realis. Ini yang ditampilkan sekarang ini adalah ekspresionis realis. Ekspresionis realis. Ini karya-karya Om ini Om menggunakan palet. Palet ya? Palet, pisau palet. Ada bukan kuas maksudnya, bukan brush tapi palet. Pisau palet. Jadi kemudian ada objek-objek yang kecil sedikit yang menggunakan kuas. Jadi ada kombinasi dengan kuas dan juga pisau palet ya. Apa bedanya Om? Apakah kalau pakai palet itu jauh lebih detail dia atau yang kuas yang lebih detail? Kalau detail kuas, tapi kita Om ini mencari yang lebih tantangan. Lebih sulit begitu? Lebih sulit. Oh gitu. Nilai suatu karya itu kan dilihat dari media yang kita gunakan. Kanvas, kemudian cat, alat yang kita gunakan. Jadi itu ada nilai tersendiri. Baik. Om Kus, berarti praktis Om sudah mulai melukis itu sejak kapan Om? Kalau hobi melukis itu sejak SD ya. SD sudah mulai? Jadi SMA itu kan sudah mulai membuat kartu-kartu lebaran. Oh, bikin sendiri ya? Oh iya benar-benar kita ingat zaman itu ya. Wow. Terus ngirim lukisan dulu ada dulu majalah Senang. Oh iya betul. Majalah Senang. Dulu kan ada cerpen-cerpen tuh. Itu berarti kirimnya lewat pos? Pos. Nanti ke Jakarta. Terus nanti dari sana difoto, kemudian diterbitkan gitu ya. Iya, kita merindukan suasana waktu itu ya. Sekarang kan udah nggak ada, hampir nggak ada tuh majalah-majalah yang begitu. Sudah nggak ada lagi. Sudah nggak ada lagi. Jadi ke digital. Betul. Jadi memang dari SD sudah mulai ada ada hobi melukis dan memang kemampuannya di situ gitu. Seandainya Om waktu lahirnya tuh di zaman-zaman sekarang pasti ikut lomba mewarnai, ya nggak? Iya kan? Kalau dulu kan nggak ada, ya kan? Dan pasti menang terus pasti, ya kan? Kalau sekarang kan anak-anak, alhamdulillah sekarang anak-anak TK, SD, SMP gitu ya, sudah mulai diberikan begitu banyak wadah, lomba untuk mewarnai. Meskipun nggak ikut jadi peserta, tapi sekarang Om yang jadi jurinya, ya kan? Jadi jurinya dan diperhitungkan karena Om juga di Tarakan ini sebagai salah satu seniman yang saya pikir papan atas lah terpandang di Tarakan ini, dan makanya akhirnya dipilih juga sebagai ketua HISET, Himpunan Seniman Seni Rupa ya Tarakan, dan ini juga membawai beberapa orang yang juga sebagai seniman seni rupa begitu. Kalau HISET sendiri itu kapan Om? HISET itu sebenarnya kita mendirikan itu 2013. Baik, Om juga foundernya berarti ya? Iya. Jadi kemudian seiring waktu berjalan, teman-teman merangkul teman-teman seniman, saya cari teman-teman. Untuk apa? Untuk supaya kita bisa bersilaturahmi, sharing di dalam komunitas itu juga bermacam-macam karakter. Ada khusus sketsa, kemudian ada yang realis, kemudian ada yang ekspresionis, terus ada yang khusus dia landscape. Jadi lukisan tentang pemandangan. Jadi gambarnya gunung gitu, ada mataharinya senyum, ada sawah-sawah gitu. Kayak dulu kita SD kan gitu Om? Enggak ya? Jadi sekarang sudah mulai berkembang. Nah itu mereka-mereka ini anak-anak asli daerah Kota Tarakan? Ada sebagian, tapi ada sebagian dari sarjana memang, seni rupa ya. Ada beberapa dari ISI, kemudian dari Makassar,
dari Malang, dari Surabaya juga ada. Nah, terus ngumpulin Bergabung di HISEP. oh gitu. Jadi mereka yang datang sendiri ngobrol-ngobrol gitu sharing sama Om Kus atau gimana? Seperti apa? Om yang meng-hire mereka untuk ikut masuk. Jemput bola. Jemput bola. Ya. Ini siapa ini? Ini di mana nih? Ayo. Akhirnya ajak bergabung mau. Dan kumpul, kita sering mengadakan ngelukis bareng gitu ya. Dalam 1 bulan agenda kita. Nah, dalam pertemuan itu kita bisa sharing lah. Masing-masing karakter itu seperti apa gitu. Oke, ada berapa banyak Om sekarang anggotanya? Sekarang ini ada sekitar 25. 25 orang. Ada perempuannya juga? Perempuan ada beberapa. Ada beberapa dan nggak banyak kan rasanya Om ya? Ya? Kenapa begitu Om? Kok sepertinya ada indikasi kalau cewek itu jarang sekali gitu. Ada, cuman tidak sebanyak laki-laki. Mungkin panggilan kali ya. Seni ini kan panggilan jiwa. Betul, nggak bisa dipaksain juga ya. Jadi mereka memang dituntut memang untuk itu berkarya juga dalam seni rupa. Nah itu ada beberapa. Salah satu ini yang ada teman saya ini tadinya dia hampir frustasi. Begitu lulus STM, dia mau kemana? Saya suruh dia, kamu ke Jogja. Sesuai dengan bakat kamu masuk di Jogja. Akhirnya dia sekarang di Jogja. Di Jogja. Nah, untuk menghidupi sehari-harinya dia bisa melukis wajah, melukis orang pesanan gitu ya, dibayar berapa untuk kehidupan sehari-hari. Dia punya tempat khusus atau di pinggir jalan kan banyak tuh biasanya. Kadang-kadang dia dapat pesan dari WA pinggir jalan bergabung dengan para seniman. Seru kan ya Om ya gitu. Kalau kita di sini nggak ada ya. Nggak ada. Kalau di Jogja, di Bali ya, kebetulan itu Jakarta juga banyak rasanya. Seniman-seniman itu semuanya tidak berpikir stratanya senior, junior, mereka merata-rata ada di beberapa tempat gitu di pinggir jalan bahkan, tapi hasilnya luar biasa gitu. Lukisan-lukisan mereka tuh nggak bisa dipandang sebelah mata gitu dan mereka memang profesional semua dan mungkin kalau orang yang nggak paham, kasihannya seniman-seniman ini sampai harus jualan karya di pinggir jalan. Bukan itu sebenarnya. Karena mereka sambil memamerkan sebenarnya hasil karyanya kan. Ada kepuasan tersendiri. Ada kepuasan tersendiri. Nah itu gitu. Dengan kuas saja mereka bisa hidup. That's it. Itu yang luar biasanya kalau di kota-kota besar. Ya mungkin suatu saat ya, someday nanti di Tarakan juga akan ada begitu karena HISEP sekarang sudah ada 25, nanti entah gensi mana lagi akan bergabung ya Om ya. Nanti kita akan lihat di sudut-sudut mungkin di museum taman berkampung misalnya gitu. Ada pelukis-pelukis begitu gitu. Kira-kira kalau buat gitu di Tarakan saat ini gimana Om? Saat ini kan Om kan lagi regenerasi. Jadi ada yang HISEP junior, nah itu kita tampung dan sambil kita latih. Artinya mereka nanti mudah-mudahan setelah lulus sekolah bisa mengambil keputusan tersebut. Mereka mau ke seni rupa atau ke bidang-bidang lain. Baik. Pelukis atau seniman ini kan sebenarnya memang bisa jadi hobi, tapi juga merupakan panggilan hati ya Om. Tapi kalau misalnya dijadikan profesi, apakah bisa menghidupi Om? Seniman ini kan sebuah pekerjaan. Pekerjaan itu kan harus menghasilkan karya. Karya itu harus dipamerkan, harus dilihat. Setelah dipamerkan, dilihat ada audiensi dari pengunjung. Ada respon. Ada respon. Nah, dilihat kualitas kita tuh seperti apa. Artinya selama ini saya lihat teman-teman aman-aman aja. Aman-aman aja. Ya, santai. Santai aja. Artinya kalau Om lihat mereka juga sering mungkin dapat orderan mungkin. Sering dapat orderan. Dan linknya dari Om sendiri apa mereka menciptakan sendiri link di luar sana? Kadang-kadang dapat sendiri, kadang-kadang Om bagi. Dibantu gitu ya? Om bagi, ini dapatin kamu. Itu dong bagus, itu kalau ketua gitu ya, nggak semuanya maruk diambil semua gitu ya, tapi dibagi-bagi ke anggota luar biasa. Macam di Malinau, kamu ke Malinau siapa? Siap, sudah. Malinau, Sebatik siap. Iya, dan kayak Om Ungkus ini kan, ya bagaimana nggak terkenal ya. Ada buah tangannya Om Ungkus di Tugu Minapolitan. Ya. Nah, itu kan juga merupakan karya Om Ungkus. Satu. Belum lagi museum. Nah, museum juga ada tangannya Om di situ, ada jeripaya, ada tetesan keringat juga di situ. Apalagi Om? Di Tarakan ini apalagi? Teman-teman seniman juga. Apalagi? Relief. Relief.
di Balai Adat. Oh, yang di pinggir-pinggir itu ya? Iya. Itu juga Om ya? Terus mana lagi Om? Sementara itu dulu. Yang di luar juga ada kan? Yang di luar. Di luar apa no? Di luar sementara lukisan juga. Lukisan juga ya? Kayak mural-mural gitu? Mural. Yang Kalau mural ya sering memang. memang sering ya, kalau mural itu sering ya? Artinya kalau di Tarakan ini dibandingkan dengan di 4 daerah kota yang ada di Kaltara ini, untuk berkesenian ya, Tarakan ini sudah boleh dikatakan maju. Lebih maju ya? Lebih maju. Dibandingkan dengan yang lain ya. Begitu juga dengan mural. Mural itu Tarakan lebih giat. Nah, Atau bisa jadi mungkin karena nggak ada kesempatannya, wadahnya kali Om ya. Kalau di kita kan artinya sekarang ini ya 10 tahun terakhir mulai banyak lah ya orang yang menghargai hasil karya seorang seniman begitu. Nah mungkin di 4 kabupaten lainnya agak susah meskipun mereka punya bakat sebenarnya, tapi untuk menuangkannya itu loh gitu. Iya. Bagaimana menurut Om? harus ada campur tangan pemerintah yang mengadopsi mereka, yang memayungi mereka. Nah kalau di Tarakan ini kan sudah artinya dari pihak pemerintah ya sudah mulailah gitu ya. Kalau kita tidak bergerak juga ya tidak bisa. Kita harus tampil dengan satu karya, nanti orang kan akan melihat. Iya, Jadi iya. siapa ini? Masuk lagi ke tempat yang lain seperti itu. Jadi seniman ini tidak putus gitu. Betul. Dan makanya Om akhirnya mendirikan sebuah wadah di set ini untuk bisa dapat menampung mereka, memberikan motivasi dan saling berbagi ilmu kali Om ya. Bagaimana caranya, termasuk link, bagaimana supaya seniman ini bisa mendapatkan tempat yang baik, yang layak begitu. Jadi supaya susah rasanya kalau dunia ini tanpa seorang seniman, rasanya akan ngeblank begitu saja ya kan. Dan ini luar biasanya seniman-seniman Tarakan ya, meskipun ada pendahulu-pendahulu seperti almarhum Om Bob dan lain sebagainya juga ikut mewarnai sebenarnya, dan sekarang Om Kus meneruskan kegiatan-kegiatan tersebut untuk bisa mengangkat para seniman-seniman kita di khususnya asli putra daerah Kota Tarakan gitu. Iya, Om ini kan juga dulu pernah PNS ya? Di Dinas Pendidikan berapa tahun Om? Hampir 20 tahun. Hampir 20 tahun? 20 tahun lebih ya. Berarti Om Kus sekarang usianya berapa dong? Hampir 60? Lahir tahun 62. Lahir 62, itu berapa tuh Om? Matematika saya agak-agak 64 ya dia? hampir 64? Kayak 30-an ya gitu. Awet tua. Awet tua. Ini mungkin pengaruh dari karena seorang seniman ya Om ya? Karena terbiasa berekspresi, akhirnya jadi awet muda gini. Nikmati aja hidup. Nikmati hidup. Ya, nikmati hidup, berkarya, nikmati karya-karya yang sudah ada gitu. Itu aja. Tapi kebanyakan memang kalau seniman-seniman awet muda rasanya. Kayak almarhum Pak Afandi, ya kan? Itu udah hampir 80 lebih tapi masih tetap berkarya. Masih tetap berkarya waktu itu, luar biasa. Sophie Abdullah. Wow, ini berarti jadi kalau mau awet muda resepnya adalah menjadi seorang seniman, gitu ya. Jangan banyak marah-marah. Nggak perlu lagi ke klinik-klinik kecantikan gitu ya. Kalau mau mempertahankan awet muda, jadilah seorang seniman, mewarnai hari-hari dengan hal-hal positif dan tidak terlalu banyak yang dipikirkan gitu. Seniman biasanya begitu, agak-agak selengean gitu ya kan Om. Karena kita tahu juga Om Kus ini kan dulu budaya, pokoknya macam-macam lah ya gitu. Tapi dengan gaya dan persona yang saat ini Om Kus tampilkan juga membuat orang semakin yakin bahwa seniman itu bisa bikin awet muda gitu ya. Luar binasa memang. Baik Om, kalau lihat nih kan karya-karya di tahun 2025 aja udah sebanyak ini, tadi masih ada sisanya di rumah yang belum sempat dibawa ke sini karena nggak cukup juga kalau kita mau taruh di sini gitu ya. Secara keseluruhan, Om ngitung nggak? Mulai dari awal karya itu ada berapa banyak? Kalau karya itu mungkin hampir 100 lebih. 100-an lebih. Tapi kadang-kadang sudah lupa juga sudah. Lupa. Ada yang diminta orang, ada yang terjual gitu ya. Ada yang dihibahkan gitu. Iya. Dan ini kemana-mana aja Om. Di museum satu. Di museum ada. Itu apa Om gambarnya? Itu mengenai pertempuran. Nah, jadi temanya itu perang adalah sebuah neraka. Gitu. Nah, itu ada di museum. Karena di museum itu kan ada museum sejarah, museum budaya. Jadi dia tuh masuk di museum pertempuran. Oh, oke. Terus yang paling mahal yang pernah terjual?
yang pernah terjual, yang akhirnya dihargai orang begitu sampai paling mahal berapa sih? Untuk ukuran tarakan itu 7 jutaan. 7 jutaan ada. Yang sampai puluh-puluh ada nggak? Belum ada. Belum ada. Terus berjalan ya, pokoknya harus dikejar itu kalau ada ya kan, karena memang rasanya semakin ke sini lukisan-lukisan itu sudah nggak dianggap sesuatu yang kuno gitu. Kita contohin deh di Eropa sana ya, orang-orang justru melihat gambarnya itu nggak jelas sebenarnya, tapi bisa laku puluhan bahkan ratusan juta gitu. Ya, itu tergantung dari para kolektornya. Mereka yang bisa mendefinisikan apa yang dilukis itu. Jadi sebenarnya karya itu terangkat apabila ada galeri. Nah, itu dia. Ya, galeri Ada rumah galeri khusus ya? itulah yang nanti yang mengangkat karya-karya para seniman itu. Salah satu contoh itu di Jogja. Ini saya kisah tentang Jogja. Itu salah satu seniman, karyanya itu cuma dibeli 2 juta. Tapi ketika masuk di galeri, itu sudah harga puluhan juta. Harganya bisa berkali-kali lipat. Dia tidak bisa berbuat apa-apa, tapi tidak apa-apa. Suatu saat kolektor untuk membeli lagi sudah dengan harga yang mahal. Lebih mahal gitu ya. Jadi memang karya itu harus ada di galeri. Galeri ya. Jadi di situ nanti artinya semua karya-karya dari para seniman dikumpulkan di situ sebagai tempat untuk apa ya, memamerkan karyanya. Jadi ada kunjungan dari mana masuk ke galeri, bisa melihat karya-karya para seniman. Kan seperti itu harusnya. Nah kalau di kota-kota di luar negeri sana kan Om, ada ceritanya tuh, begitu kita masuk ke sebuah galeri gitu ya, dari depan udah terpampang tuh nanti ada kisah gitu di lukisan-lukisan para maestro seniman di sana, ada cerita-ceritanya gitu. Kalau di Indonesia ada yang begitu nggak Om? Kalau untuk di kota besar ada. Ada Kalau ya? Tarakan belum ada. Belum ada kita ya. Belum ada. Dan rasanya itu bisa jadi sesuatu yang kebutuhan nggak sih Om? Harus. Jadi harus ada campur tangan dari pemerintah. Kalau memang itu memang untuk mengangkat budaya, khususnya budaya seni rupa ya. Harus ada seperti itu. Jadi pemerintah harus berperan memayungi para seniman. Sempat ada nggak sih Om obrolan-obrolan gitu ya, kalau ketemu misalnya, saya yakin Om juga sering ketemu dengan pejabat-pejabat penting ya, termasuk Pak Wali misalnya, sempat ada obrolan kayak gitu nggak? Awal-awal tuh memang kita tapi sudah satu harapan kita para seniman yang sudah terbangun, yaitu dibangunnya gedung kesenian kemarin oleh wali kota ya. Nah, itu harapan kita. Harapan kedua nanti mudah-mudahan nanti dari khusus ya dari Dinas Pariwisata itu membuat suatu wadah agar para seniman ini bisa nanti suatu saat bisa pameran di situ. Oke. Jadi kita nggak harus susah payah lagi cari tempat pameran gitu ya. Karena Tarakan kan belum pernah ada sejarahnya pameran. That's it, makanya Rio kan cari Om ya di Google gitu ya, di mana saja Omku sudah pernah pameran. Yang paling banyak itu pokoknya Banjarmasin, Samarinda gitu ya, kota-kota di Kalimantan Timur lah gitu, hampir seluruhnya gitu. Tapi Tarakan nggak dapet gitu. Ternyata memang belum pernah. Belum pernah. Bahkan di Bulungan sudah 2 kali kita. Bulungan sudah 2 kali. Begitu berdirinya Taman Budaya, kita pameran di sana. Dan kalau saya baca artikelnya tuh Om, masyarakat di sana tuh sangat sangat appreciate sama Om Kus gitu. Jadi mereka merasa bahwa meskipun Om bukan anak putra daerah sana gitu ya, mereka menghargai banget karya-karyanya Om Kus di sana gitu. Kok bisa ada kesempatan waktu itu sampai pameran ke Banjarmasin, Samarinda itu? Samarinda terakhir, karena ada undangan khusus dari teman-teman seniman. Dulu kan sebelum kita pisah itu kan kita tergabung. Masih di Kalimantan Timur. Tergabung di Taman Budayanya Samarinda. Jadi teman-teman seniman masih ada. Terakhir 2023. 2023. Itu Samarinda? Samarinda, Pak. Nah, dapatlah katalognya apa semua. Nah, ini rencananya bulan Oktober nanti di Kalteng. Palangka. Ya. Itu zona Kalimantan. Jadi ada dari Banjarmasin. Oke. Semua seniman-seniman Kalimantan akan berkumpul. Khusus dari Kalimantan. Nah, kita tuh kalau pameran itu kita harus ada paling tidak 1 atau 2 kurator untuk mengkurasi karya-karya kita. Yes.
Nah ini mohon dijelaskan Om, kurator ini fungsinya apa dia untuk karya-karya seni? Kurator ini dia bisa memisahkan sejarah karya-karya kita, dan dia akan menghargai karya kita ini seperti apa gitu. Maksudnya menentukan harga. Menentukan harga kurator itu. Karena itulah. Jadi kalau kita pameran itu dia yang mengkurasi. Ini pameran ini karya kita ini dengan medianya seperti ini, harganya berapa? Termasuk tingkat kesulitan prosesnya gitu-gitu. Produksinya apa semua dia yang sudah tahu. Berarti itu penting ya Om ya. Dan kurator ini kan memang juga untuk jasanya itu kan dibayar, dan mereka biasanya mahal kan Om ya. Karena mereka khusus mempelajari tentang itu kan. Tergantung dari kesepakatan sebenarnya kurator itu. Jadi memang nggak sembarangan ya. Artinya kadang-kadang kurator nanya nggak sih sama senimannya gitu, terkait mungkin ini prosesnya berapa lama dan pewarnanya apa gitu, terus media yang digunakan gitu-gitu nggak? Enggak. Kita tuh kalau pameran bareng, pameran bersama itu kita mengirimkan karya dulu. Kalau diminta satu kita kirimkan dua. Jadi nanti kurator yang memilih. Realnya atau gambar fotonya saja? Foto dulu. Foto dulu. Foto dulu ukurannya berapa. Nanti mereka yang mengkurasi. Oh ini yang layak dipamerkan. Sudah nanti kita kirim sama-sama seniman kan. Oh, oke. Jadi nanti dari situ baru mereka yang memilih gitu ya. Oke, Om. Kalau kita bicara seniman di belahan bumi manapun pasti akan ada seniman, apalagi seniman lukis ya. Kan banyak nih Om, ada kasus-kasus di mana seniman-seniman, oke lah kita nggak usah jauh-jauh, kita bicara di Indonesia saja. Seni itu adalah ungkapan dan ekspresi, ya kan, dari seseorang, dari seniman itu gitu. Kadang-kadang yang dia lukis agak sedikit sensitif. Ya. Om dengar berita itu? Ya kan, ada beberapa karya dari seorang seniman kita di kota besar yang harus dipertanggungjawabkan oleh dia karena ternyata agak sensitif dan kesannya seperti menjatuhkan pemerintahan kita gitu. Menurut Om gimana? Apakah itu benar tindakan dari pemerintah untuk mengeksekusi dalam tanda kutip gitu karya orang itu, atau seperti apa Om? Kalau menurut Om ya, itu kan ungkapan hatinya dia dengan kekecewaan dia. Memang ada beberapa karya yang diturunkan di galeri pada saat itu. Sebenarnya itu tidak perlu. Karena itu memang realita yang dia lihat. Baru dia lukiskan di kanvas. Sebenarnya itu tidak masalah. Tapi yang saya sesalkan itu kuratornya. Kuratornya kan meloloskan itu karya. Begitu terpajang, diturunkan lagi. Jadi pasti ada kekecewaan dan sakit hati, jelas ya Om ya, secara manusia kan ya. Jadi pastinya dia marah saat itu karena memang proses sebelum masuk ke galeri harusnya ini sudah juga diproses oleh kurator, yang artinya kalau memang sensitif dan tidak layak untuk dipertontonkan, untuk dipamerkan, harusnya tidak boleh dari awal gitu ya. Tapi ini sudah dipajang tapi harus diturunkan kembali. Ada protes dari beberapa pihak. Kurator menurunkan, harusnya kan enggak, itu kan tetap dipertahankan. Karena seniman itu berkarya dengan konsepnya seperti itu, dia melihat realita yang ada di sekitarnya. Itu kan kritik sosial. Iya, betul. Karya-karyanya itu kan mengenai kritik sosial, ada yang disuapi, pejabat disuapi. Betul, ya kan, betul. Ya itu. Jadi harusnya tidak terjadi hal seperti itu. Harusnya tidak terjadi, dibiarkan saja. Dan rasanya kalau sampai hasil karya kita diperlakukan seperti itu, kejam ya menurut saya, itu pasti akan menggoyang harga diri seorang seniman gitu. Apakah membatasi kemerdekaan seniman untuk berekspresi. Itu sebenarnya. Iya, dan mudah-mudahan ini tidak jadi presiden buruk ya di negara kita. Artinya memang semuanya kan sudah dengan proses, dengan SOP tentunya. Jadi kalau misalnya ada memang hasil karya yang dianggap ini adalah kritisi kepada pemerintah tapi tidak layak untuk dipamerkan, rasanya dari awal sudah harus. Daripada udah kayak gitu kan, udah berbondong-bondong awak media waktu itu ya. Saya waktu itu ditelepon Om untuk liputan di sana, tapi untungnya nggak jadi. Tapi ya memang ini
realita yang terjadi di negara kita. Nah, kalau Omku sendiri pernah nggak membuat karya yang agak berbau kritisi begitu? Kemarin tuh sempat 2018, Mm-mm. tapi itu kan tidak dipublish. Eh, Karya Om itu yang berkaitan dengan kejadian korupsi Pertamina. Oke. Itu Om membuat karya ekspresionis, tapi kepalanya anu minyak gitu. Oke, oke. Jadi ada simbol-simbol di Karena situ. saya melihat keadaan, memang sudah terasa tuh di Pertamina itu memang sudah jujur, terbukti kemarin. Mm-mm. Karya itu ada Sampai sekarang disimpan. sampai sekarang ada. Itu kira-kira kalau kita pamerkan, misalnya Om pamerkan nanti ya, Kemarin one day. itu kemarin sempat terpikir mau bawa, tapi khawatir itu tadi. Itu kan, Ya, jadi akhirnya seniman-seniman ini menjadi terbelenggu, akhirnya harus memikirkan ini dan itu, perasaan si ini dan si itu begitu, yang akhirnya membatasi ruang geraknya, ruang berekspresinya nggak gitu ya, merdeka sudah, nggak merdeka jadinya. Dan itu masih terjadi sampai detik ini. masih. Saya pernah tahu juga rasanya seniman-seniman senior kita zaman dulu juga banyak sekali mengkritisi pemerintahan, bahkan sorry to say presiden bahkan di apa namanya dikritisi, tapi masih dalam batas-batas dan norma-norma yang berlaku di Ketimuran. Kalau di Eropa sana kan Kalau udah sudah bebas. luar biasa Bahkan gitu. dulu Donald Trump itu kan dilukis macam-macam. Betul, betul, betul. Nggak apa-apa, Mhm, nggak ada respon apa. mhm. Karena itu bukan merupakan penghinaan, hanya sekedar pesan bahwa ada hal yang apa ya tidak baik yang terjadi yang dituangkan dalam sebuah kanvas untuk bisa diketahui oleh seluruh masyarakat gitu ya Om. Iya. Oke, oke. Tapi bahaya nggak sih Om kayak gitu-gitu? Eh, Sebenarnya itu memang bahaya sih. Mhm. Tapi seniman itu kan sudah siap dengan konsekuensinya. Betul. Jadi ingat kayak Iwan Fals, penyanyi kan kayak gitu dulu. Kan mengkritisi pemerintahan dan sebagainya, akhirnya masuk jeruji. Banyak kan seniman-seniman tua dulu, termasuk Apandi. Yang selamat itu kan Basuki Abdullah. Basuki Yang Abdullah. lain kan masuk semua. Almarhum Affandi Suyojono, sempat waktu itu masuk sempat. jeruji Om? Suyojono masuk semua. Itu di zaman Soekarno malah. Oh, oke, oke, oke. Karena karya-karya beliau-beliau itu mengenai kritik sosial pada saat itu. Itu kan terjadi sekarang. Yang tadi Mas Rio bilang itu. Mhm. Nah, itu kan terjadi sekarang. Yang sampai diturunkan karyanya. Itu kembali ke zaman itu. Jadi sebenarnya itu tidak perlu. Memang seniman itu membuat sebuah karya, dia melihat realita yang ada di sekitar. Dan sayang sekali harus terjadi insiden semacam itu ya Om ya. Saya sih apa ya kalau memposisikan diri ada di posisi beliau, malunya pasti luar biasa. Sebagai seorang seniman maestro, Maestro lagi. nah itu kan ini karya ini adalah bagian dari dirinya, bagian dari Ungkapan harga jiwanya. diri. Yes. Dan harus diperlakukan seperti itu. Dengan begitu banyaknya media yang datang dan menyoroti waktu itu, saya rasa mungkin ya karir yang selama ini bertahun-tahun bahkan berpuluh-puluh tahun mungkin dia rintis gitu harus apa ya harus bernoda gitu akhirnya dengan peristiwa-peristiwa semacam ini kan. Tapi dengan adanya kejadian seperti itu malah justru pemerintah disoroti sama media asing. Dengan seniman-seniman yang luar negeri malah Yes. disoroti. Jadi terlalu kaku Mhm, pemerintah kita pada saat itu. Tidak menerima kenyataan. mhm. Ada nggak waktu itu gerakan-gerakan para seniman se-Indonesia gitu yang waktu itu mungkin membela posisi beliau? Ada sebagian yang tetap bahwa itu tidak salah sebenarnya. Memang itu realita kehidupan sekarang. Tapi ya apa daya kan, yang berkuasa yang menentukan. Ya, ya. Berarti seorang seniman juga harus apa ya? Tetap kalau ya sudahlah kalau artinya kita terbelenggu dengan bermacam-macam aturan, ini rasanya mau tidak mau, suka tidak suka kita ikuti Ada gitu ya. kasus beberapa juga yang di Jawa itu mengenai mural-mural itu, kan. Mhm. Itu kan banyak juga dihapus. Karena Ya menyangkut masalah pemerintah juga, Mhm. pemerintah Presiden ke-7 pada saat Mhm. itu kan.
Oh, oke, 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 oke. Nah, Om, ini yang harus kita cerahkan gitu ya. Coba mohon nanti Om bisa mencerahkan. Apa sih bedanya mural dengan lukisan? Ya. Kalau mural itu kan di tembok. Mm-mm. Nah, kalau lukisan di kanvas. Oke. Ya. Nah, kemudian apakah memang kalau kalau mural apakah dia juga bebas gitu untuk menggambar apapun gitu, bukan hanya Bebas. keceriaan dan lain sebagainya? Mural itu biar tulisan di tembok, dia mural. Oke, oke, oke. Mural itu sebuah karya yang pesan dan kesan yang Oke. disampaikan oleh seniman itu. Bisa jadi tulisan, Tulisan itu mural, bisa jadi gambar, gambar, lukisan ya, gitu dan apapun gitu apapun. dengan warna-warna yang bisa diterjemahkan oleh sang pelukis begitu. Mau dia komposisi warnanya banyak, mau dia monokrom hitam putih di tembok itu tetap mural. Hmm. Tulisan pun itu mural sebenarnya kalau di tembok. Oke. Nah, kebanyakan sekarang itu kan mengungkapkan, dia tidak bisa berbuat apa-apa, ya dengan mural itu dia mengungkapkan isi hatinya, Lebih kekecewaan. bebas gitu ya Ya, rasanya. tapi kan pemerintah tidak siap menerima itu. Iya, 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 betul, betul. Dihapus kan banyak. Mhm. Dihapus. Bahkan Satpol PP dikerahkan untuk menghapus. Nah, ada kemarin kejadian saya sempat didatangi dengan kasusnya di pusat itu, saya tidak tahu kalau itu dari oknum Polda Mhm. datang ke rumah untuk mendata para seniman. Ya, saya bilang ada. Terus ada enggak Pak seperti lukisan gitu? Saya bilang enggak ada. Ternyata ada satu tulisan itu sama seperti di pusat Tuhan aku lapar itu di kalau tidak salah di sport center kah. Oke, di Nah, sport center. pernah ada. Mhm. Itu saya enggak tahu, Om enggak tahu itu siapa. Mhm. Nah, Om pernah didatangi. Artinya berarti aparat ini nanya karena mungkin dia tahu Ya, karena Om ini ketua komunitas gitu kali ya. Nah, siapa nih buatan siapa gitu kali nanyanya. dan memang kita enggak tahu Mhm. siapa, Dan sejujurnya memang Om nggak tahu. enggak tahu. Oke. Nah, kalau ada kayak gitu-gitu, misalnya ada apa ya, suatu momen atau event gitu, mural kayak lukisan apa segala macam, harusnya Om tahu dong, artinya kegiatan-kegiatan semacam itu karena ya ya pastinya ya Om sekarang sudah ditarakan ini kan senior gitu ya. Mereka-mereka yang mau bikin acara itu ya mesti kulon nuwun dulu dong sama seniornya. Enggak itu. Kebanyakan mereka kan sendiri, termasuk di terminal-terminal apa bus stop Mm-mm. itu kan ada tuh beberapa coretan-coretan. Mereka kan kerjanya malam. Oh, berarti Dan ini itu oknum-oknum yang ya, itu oh, bukan dari komunitas. berarti seniman-seniman kebablasan ini Itu berarti ya. bukan dari komunitas kita. Oke, 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 baik, baik, baik. Oke, akhirnya saya paham. Jadi artinya nih mereka bukan bukan seniman yang seniman, Mm-mm. tapi memang mereka punya kemampuan untuk bisa melukis, menggambar dan menulis begitu dalam bentuk mural, tapi salah kaprah Ya, gitu kali ya. atau mungkin mereka melihat di sana, Mhm. ya kan ikut-ikutan. Bisa Iya, iya, deh iya, bisa terjadi jadi. seperti itu. Tapi kalau Om melihat melihat karya itu, apakah memang betul-betul memang mengganggu banget? Kalau Menurut Om? enggak. Yang terganggu kan pemerintah. Mhm. Kalau Om enggak. Itu mungkin memang perasaan dia, jiwanya dia seperti itu. Om menilai bahwa ini Ya, masih batas kewajaran. wajar saja Mhm. ungkapan hati, Cuman ungkapan mungkin jiwa. salahnya salah tempat kali ya, karena yang digunakan fasilitas-fasilitas publik nih, ya kan, bus stop Fasilitas, ya kayak ya. gitu. Memang benar sih kalau di apa bus stop kalau di luar-luar tadi kota besar sudah mulai sekarang ada mural-mural, tapi kan lebih keren ya jadinya gitu. Tapi kalau cuman coretan-coretan ekspresi-ekspresi mungkin salahnya mungkin di situ kali Om ya. Jadi ini jadinya ilegal dan tidak resmi gitu. Itu yang akhirnya diproses gitu. Oh iya, Om, ini ada juga rumor ya Om. Eh, saya nggak tahu ini apakah juga berlaku untuk Om Engkus apa enggak gitu. Hampir banyak sekali di artikel-artikel yang apa namanya menyebutkan bahwa seorang seniman, especially seniman lukis, itu dekat dengan hal-hal yang berbau mistis. Begini contohnya. Pada saat mereka melukis, ada juga sebagian dari mereka yang melakukan ritual dulu, pembersihan diri dan lain sebagainya. Jadi pada saat mereka menorehkan kuas atau juga palet itu, mereka dalam kondisi bersih. Kemudian akhirnya ada roh yang ditiupkan, artinya disampaikan ke dalam karya tersebut.
banyak sekali juga kenalan-kenalan saya yang di luar waktu itu di Malang juga melakukan hal itu. Itu gimana, Om? Kalau menurut Om itu tergantung pada seniman. Kalau melancar-lancar aja, Mhm. itu mau melukis, eh, temanya dulu, judulnya dulu, apa yang harus kita lukiskan. Nggak pakai semedi-semedi gitu? Enggak, enggak, Nggak ya? enggak, Pakai pakai mandi kembang enggak, itu nggak? enggak, Kopi hitam, kopi pahit gitu nggak? itu tetap. Nggak pakai Kalau gitu ya. kopi tetap. Pakai kopi tetap ya kalau kopi, tapi bukan bukan kopi untuk Bukan, sesajen bukan ya. itu saja. Kembang 7 rupa gitu-gitu nggak ada ya, Om? Itu kebanyakan mereka itu kalau di sana tuh ya tergantung dari senimannya. Mhm. Kalau Basuki Abdullah ya, Yes, dan saya juga dapat contoh dari situ. karena melukis Ratu Pantai Selatan kan dia harus Yes, dingin. betul. Dan memang seperti seolah-olah lukisannya itu bernyawa dalam tanda kutip gitu ya. Dan akhirnya memang harus ada lelaku atau ritual-ritual yang dilakukan. Kalau menurut Om, apakah itu sah-sah saja begitu atau ini apakah ini tidak menciderai seorang seniman gitu secara keseluruhan begitu karena ya bukan dikotori sebenarnya tapi kok ada pihak-pihak atau oknum-oknum yang seperti itu. Mungkin ada hubungan emosional ya, macam seperti Basuki Abdullah untuk melukis Ratu Pantai Selatan. Karena Ratu Pantai Selatan itu kan sosok yang mistis. Betul. Dihormati juga di sepanjang lautan Jawa kan? Segani, ya kan? Disegani. Nah, artinya begitu dia ingin melukis itu kan dia harus sowan dulu supaya tidak terjadi apa-apa pada dirinya, pada keluarganya. Oh gitu. Salah yang saya tahu seperti itu. Nah kalau Om ini kan enggak seperti itu. Tapi nggak pernah Om ada mimpi misalnya, mimpi gitu dimimpiin apa gitu akhirnya jadi lukisan. Gimana ya? Ayo Om, dikeluarkan Om, jangan ditahan-tahan Om. Ada suatu lukisan. Nah ini seru nih. Di rumah. Jadi Om itu melukis itu sampai jam 12 malam. Jam 12 malam. Memang lukisan itu seorang perempuan, tapi seorang perempuan itu dia kecewa gitu. Oke. Sudah tengah malam lukisan itu kan belum selesai. Begitu pagi lihat lukisan itu terbalik sudah. Posisinya terbalik. Posisinya terbalik. Jadi saya tanya siapa yang pindah? Tidak ada. Ya sudah. Karena Om berhenti melukis malam itu memang suasana tidak nyaman. Sudah kerasa gitu ada yang nggak nyaman. Sudahlah istirahat kan. Karena melukiskan di teras rumah. Dan lukisan itu masih ada di atas rumah itu tidak Om pajang sudah. Sampai detik ini ada. Sampai. Tapi wujudnya perempuan itu sudah tergambar. Sudah tergambar. Tapi belum selesai waktu itu. Atau sudah selesai? Sudah selesai karena diselesaikan besoknya. Tapi lukisan itu terbalik. Saya pikir ada yang memindahkan atau terjatuh gitu ya. Tapi enggak. Oke, kalau intuisi Om Kus nih, menurut Om kira-kira apa yang terjadi? Ada sosok yang enggak berkenan kali Om. Ada sosok yang tidak berkenan untuk dilukis. Wah, ada juga ya. Seperti. Nah, kan berarti memang ada ya yang kayak gitu-gitu sebenarnya ada ya. Karena seorang seniman, khususnya seorang seniman lukis itu kan menciptakan sebuah atau seorang tokoh gitu ya, yang kadang-kadang memang saking dia mencurahkan ya, artinya potensinya, konsentrasinya dan lain sebagainya, termasuk juga mungkin hatinya ke dalam sebuah karyanya, yang akhirnya lukisan itu jadi seolah-olah bernyawa, ada sesuatu di dalamnya dan lain sebagainya gitu kali Om. Memang teman-teman tuh melihat, wah ini lukisan abang ini kok lain sendiri nih. Nah, jadi saya menceritakanlah seperti itu kejadian. Oh ya pantas. Pernah nggak itu diceritakan di media manapun? Enggak pernah. Ini eksklusif baru ini Om ya, luar biasa. Hanya di podcast Obsesi ya. Kalau para teman-teman ya. Betul. Kalau teman-teman ya, teman-teman juga ngelihat serem. Perempuan itu memang serem. Serem ini sosok wajahnya, ekspresi wajahnya, atau secara keseluruhan dia memang serem? Dalam komposisi warna, Om menggunakan tidak terlalu banyak. Oke. Jadi dominan hitam putih ya. Oke. Ada darah-darah sedikit. Dari wajah memang perempuan itu kayak serem. Cantik tapi serem. Cantik tapi serem. Nah, kenapa Om bisa terinspirasi membuat lukisan itu? Mengalir aja, ingin melukis seperti itu. Nggak ada mimpi sebelumnya? Nggak ada. Tapi kemudian
mungkin itu sebuah teguran kali ya. Nggak cocok melukis seperti itu. Makanya ada pajang di rumah. Iya. Simpan aja sih. Atau memang ada sosok yang mau begitu kali ya, yang dia nggak mau dipublikasi gitu. Ya udah Itu biarin tadi aja mungkin gue ada di dunia gue sendiri gitu ya. Tapi akhirnya masih ada disimpan sampai sekarang gitu. ada nggak dipublikasikan, nggak dipajang lah. Oke. Nah, Om, kalau kalau pemeliharaan sendiri itu gimana? Kan banyak nih karyanya, hampir ratusan ya kalau Om Kus kan. Nah, ini nyimpannya gimana supaya nggak lusuh, supaya terus nggak berdebu dan lain sebagainya? Kok biasanya Om pemeliharaannya gimana? Lukisan itu kan harus kita rawat. Betul. Jadi kita kan menggunakan cat minyak ini. Cat minyak ini dia bisa kering itu paling lama itu 3 bulan. Iya. Paling lama, Paling lama 3 bulan. paling lama 3 Jadi bulan. artinya kalau lewat dari 3 bulan ada resiko bisa bisa memudar gitu warnanya? Enggak. Eh, Dia memang khusus kalau cat minyak itu lama keringnya. Oh gitu. Nah, nanti dia setelah ini kan belum di cutting ini. Mm-mm. Setelah 3 bulan nanti baru kita cutting lagi, kita pernis. Oke. Nah, jelaskan dulu Om, di cutting itu prosesnya bagaimana? Seperti apa sih? Eh, ini sudah di cutting. Mm-mm. Artinya supaya lukisan kita itu tidak berdebu, Mm-mm. debu tidak lengket. Jadi kalau debu itu melengket kita bisa Tinggal dilap udah bersih gitu ya. Artinya mesti dilapis lagi. harus Dilapis dengan pernis. pernis ya. Oh, oke, itu bisa bikin juga lebih Lebih tahan lama. kemudian tahan lama dan warnanya lebih muncul. Oh, gitu. Dan ini hampir dilakukan oleh seluruh seniman lukis di seluruh Semua, dunia. memang seluruh dunia seperti itu. Harus direstorasi juga. Kalau untuk apa namanya bahan-bahannya sendiri, Om, kayak pewarna dan sebagainya, ini kan sudah semakin maju ya zaman nih. Gitu. Ada nggak sih memang pewarna yang mahal banget gitu ya, yang sekali oles itu warnanya udah kelihatan terus tahan lama pula gitu, ada nggak? Ada. Itu ya merek-merek Rembrandt. Itu sudah harganya ratusan. Satu tube itu. Ratusan ribu Ratusan untuk satu tub saja warna. warna. Aduh. Om belum bisa pakai itu. Beli beras dapat berapa karung gitu Om ya. Tapi kalau yang Om biasa gunakan ini yang range harga berapa? Kalau untuk cat minyak ini Om masih harga yang seratusan lebih. Ratusan, itu juga lumayan Om, ya kan? Beli apa namanya snack bisa berkarung-karung. Tapi kan kayak gitu kan kadang-kadang memang kayak gini untuk bisa apa ya mengeluarkan anggaran untuk bisa melukis ini kan harus disiapin sebenarnya karena kan nggak semuanya dipersiapkan untuk dijual toh gitu. Nah itu gimana Om? Karena Kalkulasi harganya gitu kan? ya itu tadi hobi itu kan memang mahal. Nah Mahal itu iya, pasti. tante ngomel nggak sih ya gitu-gitu? Ngapain sih Pak gitu? Enggak. Ngelukis-ngelukis gitu kan mahal, bagus beli beras sama ikan gitu. Istri, anak mendukung semua. Mendukung semua. Alhamdulillah kalau kayak gitu. Dan tidak mengganggu juga keuangan keluarga kan. Alhamdulillahnya itu ya, dan itu memang sudah dipertimbangkan ya. Memang luar biasa orang satu ini. Tapi memang kalau lihat dari apa karya-karya Om ini kan apa ya? Kalau kita bilang sih banyak sekali menghadirkan perempuan-perempuan gitu ya. Dengan berbagai ekspresi, kemudian dengan berbagai apa namanya? Arti yang makna yang tentunya cuman senimannya yang tahu apa artinya gitu. Nah, kalau yang laki-laki gitu banyak juga nggak, Om? Ada beberapa. Ada Tapi beberapa. paling banyak perempuan kan? Paling banyak. Kenapa, Om? Sosok yang indah kan perempuan. Sosok yang indah. Yang kita kagumi ya perempuan. Jadi dari situ makanya banyak menghasilkan karya-karya yang wujudnya adalah perempuan. Kalau yang laki-laki kriteria apa yang Om mau lukis? Coba, laki-laki. Kalau laki-laki itu pasti tentang kritik sosial. Oke. Bukan yang tokoh kayak gini-gini ya? Bukan. Oke. Nah, kalau ini temanya ini perempuan penari Japin dengan bunga seroja di rambutnya. Ini, oke. Tadi dia berpikir ini adalah seorang penari Bali, bukan ya? Bukan. Penari Japin. Jadi dia adalah seorang penari Japin. Nah, dengan bunga seroja di rambutnya. Oke, yang ini ya, bunga seroja. Oke. Kainnya ini memang kain yang dia gunakan. Dan ini selendang ya? Selendang. Selendang ya. Nah itu kan teksturnya kasar. Jadi memang ini memang dibuat sengaja dengan tekstur kasar begini atau nanti ini bisa dihaluskan lagi? Enggak. Memang sengaja memang seperti ini. Ekspresionis realisme itu ya begini. Modelnya memang seperti ini. Dia komposisi warna
kemudian teksturnya seperti itu. Kemudian media yang kita gunakan, ya, menggunakan pisau paletnya seperti itu. Nah, kalau di sini kita bisa pegang-pegang, tapi kalau yang sudah di galeri rasanya nggak boleh Nggak kan? boleh. Kan udah tulisan tuh dilarang memegang gitu. Kenapa sih Om takut apa sih sebenarnya? Jamur, Oh gitu. mudah berjamur kalau sudah disentuh. Oh, itu makanya nggak boleh ya. Nggak boleh. Karena Jadi itu ada jarak tuh 1 meter biasanya. iya, lihat tuh dari jauh nggak bisa lihat dekat gini. Kalau kita kan pengennya kan tahu gitu ya, terus teksturnya tuh bagaimana. Ini nggak boleh memang. Itu memang untuk menjaga karya tersebut supaya Supaya memang terlihat kualitas. kualitasnya betul. Oke, ini wanita dengan apa namanya? Penari Jepang Dengan bunga seroja di dengan rambut. rambut seroja. Wow, puitis banget sih omong Kusmewa. Oke, and then sana. Ini perempuan dan ikan. Ini tadinya itu mengisahkan dengan keadaan di Palestina. Gimana? Keadaan di Palestina. Oke. Makanya dia kayak menggunakan Sorban. penutup rambut. Oke, sorban. Kan di sana susah itu. Antara perbandingan dua negara itu kan susah. Jadi dia membayangkan itu mendapatkan ikan itu seperti apa. Ini termasuk ekspresionis realisme. Oke. Ekspresi. Jadi ikan dua ini menggambarkan apa? Kekangenannya, keinginannya untuk mendapatkan mencari ikan itu seperti kesusahan, kesulitan mereka di sana. Jangankan ikan ya Om ya, sembako aja mereka kan sulit banget gitu. Jadi ibarat kata si perempuan ini berpikir kapan nanti Ya, negaranya akan kembali seperti seperti dulu, damai, di mana ada makhluk-makhluk hidup, pantainya mudah. ya hidupnya nyaman gitu, ada binatang-binatang ikan dan lain sebagainya yang bisa berenang bebas di tempatnya. Wow. Kalau yang itu, Ini Temis. oke, Temis itu Dewi Keadilan. Dewi Keadilan. Kenapa pegangnya dia pegang ini Om? Pegang pedang. Kalau Dewi Keadilan biasanya pegang Pedang, timbangan. timbangan ini kan timbangan. Oh iya, ada timbangannya. Jadi temanya Itu Norel. Nggak kelihatan kita ya. Ini kebetulan ada anak hukum Om. ya, Anak hukum yang Dewi dia Keadilan. kenal banget dengan sosok ini gitu. Dewi Keadilan yang sudah tidak adil lagi. Wow. Kalau Dewi Keadilan kan ikat mata tuh, tajam ke bawah, Ya, tumpul ke atas. tumpul ke atas. Dengan timbangan rata. Kalau ini sudah tidak lagi. Kenapa? Karena realitas sekarang seperti itu. Keadilan tidak bisa didapatkan oleh Ya. semua orang. Dan Dia sudah rasanya membuka matanya, sudah melihat materi itu seperti apa. dan bisa kita lihat dari ekspresinya Dewi Perang dan Dewi Keadilan pun sampai marah melihat kondisi yang terjadi saat ini. Jadi ada dua tuh. Jadi perbandingan Dewi Fortuna dengan Dewi Keadilan. Kalau Dewi Fortuna kan keberuntungan. Ini kan Dewi Keadilan, Temis. Karena timbangannya sudah tidak ada lagi, sudah timbangan. Sudah jatuh, ya rasanya sudah mulai berserak gitu. Dan ekspresi dari sang Marah. Dewi pun kelihatan marah sekali. Di pedang itu rasanya ada seperti noda darah. Ya. Ini artinya ternyata ya kita menceritakan ini ya yang ada di dalam sini mungkin artinya keadilan sudah mulai menciderai, Sudah terkoyak-koyak. sudah terkoyak-koyak. Wow, seru ya rupanya kalau kalau kita menilai sebuah karya kita tuh kayak gitu ya. Oke, kalau sebelum kita ke lain-lainnya dulu Om, ini berapa lama? Ini 2 minggu. Ini 2 minggu. Oke. Terus si Mbak Palestin Kalau ini hampir 6 bulan. 6 bulan. Ya. Kenapa Om lama? Tidak tahu. Jadi kayak seperti apa gitu. Terakhir saya sudah melanjutkan, tinggal 1 ikan ini saya tinggal dulu. Nanti dulu. Baiklah, ini yang agak lama ya. Terus Sang Dewi Ini 1 minggu. 1 minggu. Ini 1 minggu. Ini juga 1 minggu. Ini menceritakan pada saat jalan sama istri menikmati gerimisnya malam di Kota Tarakan. Luar biasa. Jadi pacaran waktu itu ya. Pas lagi pacaran malam-malam lewat Grand Tarakan Mall gitu ya. Dapat nggak sih ini? Dapat ya? Coba deh diliatin. Jadi bias lampu itu kan ketika jalan yang Karena lagi basah. hujan ya. Kemudian akhirnya ada warna-warna dari Grand Tarakan Mall yang sekarang sudah mulai bangkit. Ya mudah-mudahan nanti kita bisa melihat nanti Grand Tarakan Mall menjadi ramai kembali ya Om ya.
jadi kebanggaan dan ikonnya Kota Tarakan karena kita cukup bangga rasanya punya Grand Tarakan Mall. Tidak semua tempat punya mall kan, dan ini menjadi kebanggaan kita luar biasa. Ada semburat cahaya-cahaya di bawahnya karena lagi musim hujan gitu ya. Bisa ya jadi apa inspirasi gitu akhirnya. Dan rasanya nanti kalau suatu saat Tarakan Mall, Grand Tarakan Mall ini semakin berbenah dan jadi lebih layak, bisa jadi tempat pameran kan Om? Bisa. Ada kemungkinan nanti di situ. Ada Ya kan? rencana lah. Untuk meramaikan ya Om ya? Insya Allah nanti 2026. 2026. 26 Tinggal setahun lagi, sudah mulai persiapan kayaknya Om? persiapan. Persiapan karya-karya mana saja. Jadi, Ada yang baru nggak nanti? tentu ada. Pasti yang baru-baru Sambil ya. berproses membuat karya-karya baru. Wah, seru. Jadi nanti tinggal kita lihat bagaimana, karena ya kita harus lihat juga nanti Grand Tarakan Mall ini juga harus berbenah, harus bagus tempatnya, harus representatif gitu ya, karena harus disesuaikan nanti dengan karya-karya dari Om Kus gitu. Bareng banyak orang nggak? Atau ini performance solo pamerannya? Atau mungkin berdua kayaknya Berdua? dengan temannya. Tapi saat ini beliau nggak bisa hadir di sini karena masih ada pekerjaan di luar. Tapi orang Tarakan? Orang Tarakan. Orang Tarakan. Kenapa Om memilih dia untuk jadi teman duet berpameran? Dia yang siap. Oke. Bukan karena pertimbangan lain-lain ya, tapi karena memang karyanya cukup banyak dan siap untuk bisa dipamerkan, jadi Om memilih dia gitu. Dia yang siap. Oke, satu lagi tuh ada karya di sebelah sana Om. Nah ini agak lebih abstrak ya, ada gambar bendera Ini, NKRI di situ. ini siklus sebenarnya. Oke. Ini sebenarnya karya belum selesai. Ini siklus kehidupan. Jadi manusia punya masa, ya kan? Masa ada waktunya. Wow. Siklus Sebuah kehidupan. siklus. Sebuah siklus bahwa dalam kehidupan itu ada masanya. Ada masanya dia jaya, ada masanya dia ada di titik terendah gitu. Makanya ini mungkin digambarkan dengan Ya, ada lingkaran-lingkaran di dalamnya yang agak kurang beraturan gitu Om ya. ini karya abstrak. Dan rasanya kalau yang ini dipajang di sini bagus nih Om kayaknya. Kalau yang satu ini kayaknya bagus nih dipajang. Atau Norel maunya yang mana Dewi? Atau Dewi ini mau? Yang Dewi dipajang di rumah ya, gitu ya. Karena memang luar biasa, dan pemilihan warnanya itu jadi kayak pas banget gitu, dan ekspresi dari tiap tokoh ini rasanya juga bisa diinterpretasikan dengan bermacam-macam. Ini tergantung si yang menilai kan gitu, seleranya apa, kamu mau menerjemahkannya seperti apa. Meskipun senimannya sendiri punya apa ya, punya arti gitu ya membuat sebuah karya, tapi ini kita serahkan kepada penikmat seninya, dia mau berpikir tentang apa gitu. Jadi kalau pameran itu sekali lagi untuk katakanlah pameran ini tahun ini seperti ini. Jadi kita harus dituntut seniman itu konsisten. Kalau pameran sendiri itu dia harus sama, Oke. tidak boleh bergabung Nggak boleh bergabung. karyanya. Artinya karya itu tidak boleh ini abstrak, ini realis. Oh, jadi harus Harus dispesifikasi konsisten. semua. Kalau dia ekspresionis terus. Oh gitu. Tidak boleh. Jadi dituntut konsistensi seniman itu. Kecuali pameran itu bersama. Nah, kalau pameran bersama kan jelas senimannya menampilkan ada yang abstrak, ada yang realis, ada yang kubisme, ada yang dekoratif. Oh gitu. Jadi kalau pameran ini kita ya ekspresionis yang harus kita tampilkan. Nanti untuk pameran selanjutnya ya abstrak harus kita Nah, tampilkan. untuk penataannya sendiri Om, kalau untuk penataan itu terserah si senimannya atau memang ada orang khusus memang yang nempatin. Kalau ini di sini nanti gambar yang ini ya, yang ini lukisan yang Senimannya ini. harus terlibat karena ada letak untuk pencahayaan. Jadi senimannya harus terlibat itu. Ya nanti mungkin kedepannya ada dibentuk panitia kecil lah untuk membantu seniman itu. Oke, luar biasa ya. Jadi di tiap karya ada cerita. Ada cerita. Di tiap kisah dalam sebuah lukisan ada perlambang di situ, dan rasanya kalau kita melihat karya-karya yang Om hadirkan saat ini belum sebanding dengan yang mungkin ada di rumah yang banyak banget itu. Tapi di antara ini ada yang nanti juga akan dipamerkan.
Kalau ini tetap dipakai. Akan diajak nanti ya. Nah, tenang aja Mbak Jepen sama Mbak Karena ini Paleskip. semua kan yang Om lukis ini kan ekspresionis semua. Oke, Yang oke. persiapan nanti untuk 2026. Ini yang Dewi ini berbahaya nih Om. Ini nanti kalau kita bawa ke UBT ya, ke Fakultas Hukum, ini bisa jadi dilelang nanti akhirnya gitu kan. Nanti dipoto ya Mas apa namanya Mas Norel ini. Jadi nanti dilihatkan ke apa namanya ketua jurusan gitu supaya nanti bisa ditaruh di kelas kalian gitu. Keren kan? Bahwa ternyata Dewi Keadilan pun ikut menangis begitu melihat bagaimana hukum di negara ini jadi mulai ke sana-sana nanti kena kurung nangis enggak ini kita bercerita tentang ini aja. Dan yang ini tadi adalah sebuah siklus yang nanti akan digantung di sini kan Om? Siap. Ya nggak apa-apa ya, beneran ya Om? Iya. Ikhlas? Ya. Gitu ya, luar biasa. Karena ini nanti jadi kisah yang akan selalu kita bawakan dalam podcast. Nanti saya kenalkan di setiap podcast saya bahwa ini adalah hasil karya dari Husni Tamrin, seorang putra daerah Tarakan, seniman senior terkenal, luar biasa kalau menjilat ya. Oke. Baik, Om, di antara ratusan karya Om Kus itu yang paling Om rasa berkesan banget, yang paling Om sayang banget, itu apa? Bali Dancer. Bali Dancer. Ya. Apa itu? Ceritain dong. Terinspirasi dengan wanita penari Bali. Itu tapi dia konsepnya ekspresionis, realis. Kenapa itu yang paling disayang? Karena saya senang aja ngeliat gaya, tatapan matanya penari Bali itu. Terus tampilan warna yang saya buat, kemudian media. Itu pertama kali. Pertama kali Om menggunakan pisau palet. Oh, pertama kali menggunakan pisau palet. Jadi memang percobaannya pada saat itu dengan menggambarkan gadis Bali itu. Iya. Dan karya itu sekarang dibawa sama saudara di Jerman. Oh, dibawa ke Jerman. Ya nggak bisa dilihat dong, nanti berarti nggak bisa dipamerkan dong. Ke tempat Tante Yani? Iya. Allahu Akbar. Jadi dia mungkin karena senang juga dengan itu. Suaminya juga tertarik. Udahlah. Beli nggak? Beli nggak kemarin? Ya ada lah ya gitu ya kan. Iya dong, harus begitu dong gitu ya. Oh, dibawa ke Jerman, waduh. Jangan-jangan ntar di sana dilelang Om? Enggak ya, tapi ditaruh di rumah. Oh gitu. Oke, baik. Om, satu lagi. Kalau misalnya ini kan butuh proses ya, artinya bertahun-tahun untuk bisa menciptakan karya-karya yang hebat ini, untuk bisa jadi seperti Om Kus ini kan nggak semudah itu gitu kan, butuh proses, mungkin ada saat-saat di mana Om Kus juga merasa capek gitu ya, ngapain gue jadi seniman dan lain sebagainya kayak gitu-gitulah. Kalau Om bisa ceritakan seberapa sulit sih proses Om sebagai seniman itu? Memang kalau dari awal itu ya, memang harus ada jatuh bangunnya. Tapi dan rasanya Kai dulu juga nggak setuju kan? Kai dulu rasanya nggak suka gitu Om melukis kan, karena pengennya Om tuh kerja ya kan? suruh jadi tentara. Jadi tentara waktu itu. Nah itu kayak gitu-gitu kan? Terus kan bertolak belakang dengan hati. Ya maunya Om ya seperti ini. Ya nikmati aja. Nikmati, berkarya terus. Ya alhamdulillah bisa menghidupi anak. Ya seperti itulah sekarang. Dijalani aja. Untuk kesulitan rasanya memang ada, tapi Om nggak merasa sulit itu untuk membeli warna apa segala. Om juga nggak merasa sulit, ada aja terus. Karena itu apa ya, rasa kecintaan. Iya. Rasa kecintaan dari seorang seniman, dari seorang Husni Tamrin gitu ya, untuk bisa menorehkan kuas dan juga pisau palet gitu ya. Ya akhirnya nggak ada sesuatu yang susah gitu. Jadi Om kumpulkan aja karya-karya itu sampai nanti waktunya pulang. Karya itu mungkin nanti anak atau cucu yang menikmati, atau orang lain yang menikmati walaupun. Oke. Om, kan Om rasanya nggak ada deh kayaknya. Mohon maaf Om nggak pernah kayaknya melukis Ayanda dan Ibunda. Ada. Kai sama Nenek ada? Ada. Serius ada? Ada di Jakarta, sudah diambil kakak. Nah, nggak bisa lagi dilihat dong berarti ya. Itu posisinya Berdua. Hah? Berdua. Berdua.
Oke, oke, oke. berdua sama Kok dilepas sih, Om? kakak maksa minta. Oh, sampai jingkar nangis-nangis gitu. Kalau nggak dikasih nggak pulang gitu ya. Padahal itu kenang-kenangan kan, Om ya. Iya, tadinya kan dipajang di rumah, tapi ya sudah. Itu lukisan memang besar. 1,30 meter kali 1,10 meter. Wah, gede banget dong itu. Itu berarti ayah Kai waktu itu pakai eh, Ya, enggak, sudah pakaian haji. sudah pakaian haji. Oke, 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 oke. Pakai Iya, iya. sorban, pakai mama juga pakai ini, pakaian muslim. Mm, 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 mm. Dibawa ke Jakarta sudah. Iya, iya, iya. Iya, karena memang bagaimanapun juga Kiai ya artinya kan jadi tokoh masyarakat ya. Saya yakin juga mungkin kalau anak-anak Gen Z nggak kenal gitu. Tapi itu makanya rasanya kalau memang masih ada lukisan Kai ini bisa diceritakan kepada Gen Z bahwa kita sudah punya pahlawan begitu. Tapi sekarang sudah dibawa ke Jakarta, masa mau diminta lagi gitu. Nanti lukis lagi kali Om ya. Gitu supaya anak-anak Gen Z kita juga tahu gitu bahwa ada Insya sosok-sosok Allah nanti itu lukisan. nanti akan ada lagi gitu ya. Baik, Om, eh, kita sudah sampai di akhir dari segmen ini. Apa yang bisa Om sampaikan? Maksudnya gini, dari melukis ini apa sih sebenarnya yang bisa menjadi nilai buat Om yang mungkin bisa merubah Om secara manusia begitu ya? Apakah juga dari seni lukis ini juga bisa membuat Om sekarang jadi sosok yang lebih bagaimana gitu? Menurut Om gimana? Ya, Bentar, saya rekam ya Om ya. Oke, silakan Om. kalau menurut Om kan sebuah eh, sosok ya. Sosok ini kita harus, apalagi Om kan sudah menjadi seorang seniman. Jadi seniman itu dia harus bisa menghasilkan sebuah karya. Artinya sudah memang panggilan jiwa seorang seniman itu untuk terus berkarya, memberikan pembelajaran kepada orang, kepada Mhm. teman-teman, kepada siapapun bahwa seniman itu juga bisa hidup gitu. Seperti itu. Jadi jangan kita langsung berputus asa untuk tidak berkarya. Harus tetap berkarya. Suatu saat karya itu pasti akan dihargai. Mhm. Itu. Baik, dan bagaimana Om menilai bahwa banyak sekali sekarang anak-anak Gen Z khususnya yang menganggap bahwa seorang seniman itu nggak ada masa depannya? Apa yang bisa Om sampaikan ke mereka? Oh, enggak seperti itu. Seiring waktu berjalan kan, memang ini sebuah realita ya. Mengamati sekarang ini ya, para seniman-seniman muda itu bukan di zaman Om lagi. Kenapa? Karena mereka sudah mengadopsi budaya dari luar. Salah satu contoh dari SD ya, dari SD ketika lomba, ketika apa SMP, SMA, bahkan sampai kuliah, bahkan sampai yang sudah lulus kuliah, mereka itu condong melukis mata kucing, dagu lancip. Oke, oke. Itu rata-rata. Kenapa? Karena pengaruh dari luar. Ya mungkin seperti Marvel, Mm-mm, ya, mm-mm, apa lukisan-lukisan dari Jepang mm-mm. gitu. Itu yang sangat mempengaruhi. Tapi itu enggak apa-apa. Karena di dalam berkarya itu bebas tanpa batas. Dan mengharapkan juga untuk seniman-seniman muda itu memang tetap berkarya, harus berkarya, walaupun karya mereka itu melalui digital, Mhm, mhm. ya kan? Melalui digital. Tidak apa-apa berkarya. Suatu saat eh, akan ada gunanya itu, seperti itu. Baik, baik. Dan kalau memang mau jadi seniman yang senior ya harus konsisten gitu kan. Konsisten. Karena itu yang Om artinya jalani selama ini gitu. Tidak pernah berhenti berkarya, tidak melulu semua karya itu harus dipikirkan secara materi gitu ya. Karena karya itu sekali lagi adalah bahasa dan ekspresi hati. Bagaimana kita mengungkapkan perasaan kita gitu. Panggilan jiwa. Panggilan jiwa. Luar biasa, sok tahu banget Rio hari ini. Tapi ya artinya ini jadi kayak kecipratan apa ya? Sense of art. Jadi ada intuisi yang akhirnya juga dengan cerita-cerita Om Kus tadi jadi dipertajam lagi bahwa
lukisan itu kadang-kadang mungkin hanya jadi sekedar hiburan, tapi juga yang tidak boleh kita lupakan adalah itu adalah kontemplasi. Jadi curahan dari seluruh perasaan dari seorang seniman, yang artinya secara secara spesifik yang bisa menceritakan sebuah karya itu adalah senimannya yang membuat tentunya. Tapi tidak bisa juga kita tinggalkan bahwa kita akan menyerahkan itu kepada penikmat seninya, di mana ini adalah masyarakat yang menilai. Kadang-kadang kan akan bisa berbeda kita menerjemahkan itu masing-masing. Persepsinya berbeda-beda. Luar biasa. Seni itu kan menjadi sebuah keindahan. Ya. Seperti itulah. Baik. Oh iya, dan Om juga selamat sudah habis selesai umroh kemarin ya Om ya. Alhamdulillah sudah kembali lagi ke tanah air dengan sehat gitu ya. Ada cerita-cerita apa Om di sana menarik nggak selama di sana beribadah? Aman aja, lancar aja. Lancar-lancar aja ya. Jadi semuanya dikonsentrasikan dan fokus saat itu beribadah. Apa doa khusus yang kemarin dipanjatkan di Tanah Suci Om? Ya semoga keluarga, teman-teman bisa dipanggil juga ke sana. Amin, 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 amin. Jadi semuanya ya, siapapun itu bisa dipanggil ke Tanah Suci untuk bisa berumroh atau berhaji ya Om ya. Baik, dan satu lagi yang mungkin masyarakat juga harus tahu, Om ini juga pengelola Rainforest Kingdom Farm. Nah, apa kabar nih? Kebun gimana Om? Sekarang gimana kondisinya gimana? Lagi rame kayaknya ini. Alhamdulillah ya. Lagi viral ya kayaknya di media sosial tuh banyak banget komunitas-komunitas yang menyelenggarakan event-event di Rainforest. Berkat siapa? Berkat semua rasanya. Tapi kita memang pertama-pertama ya waktu itu, dan luar biasa, jadi semakin dikenal. Kedepannya pengen jadi apa sih Om Rainforest Kingdom ini? Ya tetap seperti untuk destinasi lah, destinasi siapapun ingin berkunjung. Tetap jadi seperti itu. Rasanya jadi tempat yang apa ya? Satu-satunya di Tarakan. Iya, dan itu nanti ditambahin Om di situ, nanti di bagian pojok situ nanti Om sambil melukis gitu kan, jadi kesannya tuh ke bawah gitu kan, suasananya jadi luar biasa. Om, terima kasih banyak ya sudah mampir hari ini, sudah mau bercerita ke kita di Obsesi, dan saya rasa dengan apa yang sudah kita perbincangkan hari ini, saya pengen nanti semua Gen Z yang selama ini memang mungkin menggeluti dunia seni jadi termotivasi untuk bisa berkarya, untuk bisa terus menajamkan kemampuannya gitu. Karena mau jadi Om Kus ini tidak semudah itu gitu ya. Sekali lagi bahwa banyak pengorbanan di dalamnya, banyak juga mungkin sedu-sedannya di dalamnya, dan artinya dengan konsisten itu baru bisa diakui begitu ya. Paling tidak di Tarakan ini siapa yang tidak kenal beliau, Pak Husni Tamrin, pemirsa, dan siapa yang tidak kenal beliau juga di Kaltara, rasanya semua orang sudah kenal, bahkan Kaltim gitu ya. Om, nasional kapan? Ada ini nggak? Ada target nggak mau pameran juga nasional? Om coba dulu di sini. Nanti setelah ini kalau umur panjang baru kena. Amin, amin, amin. Nanti kita nantikan nanti ada cerita-cerita Om nanti bisa pameran di luar, di Jakarta misalnya, atau di Bali misalnya gitu kan, dan bisa jadi satu sama teman-teman seniman-seniman senior di sana gitu, atau mungkin yang asing-asing juga Om. Kan seru ya Om, itu bisa berbagi cerita, bisa berbagi. Kalau pameran bersama itu memang seru kan? Kita kenal semua para seniman. Oke, luar biasa. Oke Om, sehat selalu, salam sama Tante. Kemudian juga semoga tetap kuat, karena banyak banget di kegiatannya. Di Rainforest sana juga mesti ngurusin kebun, ya kan? Karena biasanya juga banyak orang, ratusan orang juga biasanya bikin acara di sana. Dan tentunya selamat sekali lagi untuk terus bisa berkarya Om. Dan kami tidak bisa nafikan, saya secara pribadi juga angkat topi buat Om Kus. Om Kus adalah salah satu dari seniman Paguntaka yang cukup kita kenal dan harus diapresiasi. Dan kita nantikan karya-karya yang lain. Makasih banyak ya Om. Terima kasih banyak, dan semoga tetap menjadi Husni Tamrin yang rendah hati gitu. Dan ternama nanti di Indonesia. Baik Om, kita harus menutup acara ini, dan kita akan jumpa lagi di episode mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah bergabung bersama podcast Obsesi. Sampai jumpa di episode berikutnya.